Oke nih buat teman-teman juga yang belum isi absensi, boleh diisi nih di kolom chat udah dikirim. Mungkin kita bakal lanjut 15.20 ya, sambil nunggu yang lain gabung. Oke, buat yang udah ada, sebelumnya kan udah nginstal Docker ya, udah sampai mana progresnya? Iya nih, yang lain udah pada bisa nggak install Docker, terus coba nge-run kontainernya gitu. Hmm. Kalau ada Atau mungkin problem, coba di-show satu-satu, Kang. oh iya iya, boleh boleh. Mulai dari siapa nih? Kang Ahmad Fadil, gimana nih Kang? Udah bisa belum Dockernya? Nah, ini udah baru login. Oh, baru login. Boleh di-show Ya, nggak? Biar nanti mungkin kalau ada kendala bisa diperbaiki bareng-bareng gitu. boleh bentar. Tadi agak coba install apa? Download desktopnya dulu buat Oh, oke. nanti. Ya, udah kelihatan. Bang Udah Robi. ada. Oh, udah ini ya, udah beres. Tinggal di Ya, setup paling ya. Boleh ini, kalau itu kalau bebas sih diisi apa aja. Ntar kalau udah berhasil itu ada tanda yang ini mas, sih di bawahnya ada tampilan Docker desktopnya terus ada keterangan engine runningnya. Nah itu udah nih. engine ini ya. Ya yang bawah. Boleh dicoba aja mas. Di apa? Di terminalnya gitu. Jalanin Terminalnya terminal terminalnya. sendiri. Ya sendiri. Boleh bebas. Mungkin kalau buat nyobain bisa nge-pull image yang Engine X mungkin biar nggak terlalu berat. Kalau buat ngetes aja sih. Docker pull Engine X. Ini Pak. Ya, boleh dicoba. Berhasil nggak? Oh, itu udah bisa nih. Udah mulai nge-pull ya. Oke, makasih Mas Ahmad ya. Oke, mungkin selanjutnya nih Mas Raffi, gimana Mas Raffi? Udah bisa belum? Udah ngepull kak, sudah dari pas sebelum istirahat tadi udah ngepull, cuman ini ngestak di download, ada satu yang ngestak di downloadnya. Oh, yang nge-pull yang mana? Postgre ya? Postgre atau Ya, bukan? tiap Oh, proses mungkin karena tadi nggak pakai environment sih. Tapi sekarang masih nge-pull prosesnya atau udah beres? masih proses. Masih proses. Oh, Oh, ini oke sih. ya Paling maju, udah maju lagi nih. udah maju ya. Ya paling ditunggu aja sih mungkin karena ini lumayan gede sih ininya apa? Size-nya mungkin. Oke, makasih Mas. Oke. Kamu nanya kan, Ya, gimana Mas? kan tadi setelah pakai environment, pas saya enter itu yang perintahnya itu muncul outputnya kayak hash gitu, apa kalimat hash atau di encrypt. Nah itu apa ya itu Kak? Oh, boleh di-show nggak Mas? Biar nanti Kayak, dilihat bareng-bareng gitu. ini, bentar. Kelihatan Kak? Sebentar. Yang ini, nah ini apa ya Kak? Ini usernya apa? Oh, Nah, kalau itu ini Mas apa? Eh Udah kayak kebuat kontainernya. buat gitu proses ininya. terus untuk masuk ke Postgres-nya, perintahnya Eh nanti mana itu? bisa Nah, mungkin Exec. kalau buat lihat ininya bisa Docker container ls buat ngelihat daftar kontainer yang berjalannya. Nah, itu Postgres-nya udah jalan. Paling oh, nanti ada ini sih, kalau misalkan Masnya pengen lihat isi di dalamnya bisa
pakai Docker exec gitu ya. Mungkin nanti ntar kita coba bareng-bareng aja sih. Oh ya, siap. Makasih, Kak. Oke, makasih Mas. Mungkin selanjutnya siapa lagi yang belum? Mas Fadil gimana nih Mas Fadil? Udah bisa atau belum? Saya share screen aja, Kak, atau gimana? Boleh, biar nanti dilihat bareng-bareng gitu. Hmm. Hmm. Udah ini ya, share. Udah masuk. Ini udah sih, Kak, sama Udah beres downloadnya. Kalau nyoba itunya udah bisa. tadi yang sama kayak Oh yang iya ya, sebelumnya. yang atasnya ada error tapi yang bawahnya udah berhasil ya. Ya, tadi cara ngeceknya gimana ya, Kak? Docker apa? Docker container ls atau bisa juga Docker PS juga bisa. Kontainer. Ya, ls. Nah, Ini itu berarti udah, Kak, kalau caranya udah kayak gini. masuk ya. Oke, Oke, berarti siap. Hmm, udah aman ini, Kak. aman. Siap. Kita tinggal lanjut lagi ya. Oke, makasih Mas. Ya, makasih, Kak. Selanjutnya Mas Gani, gimana nih Mas Gani? Oke, mungkin belum ada. Bukan, bukan Mas Gani itu bukan, bukan ini. Oh, bukan. Apin dia. Oh, oke. Eh, selanjutnya Mas Naufal nih. Mas Naufal gimana? Halo, Mas Naufal, ada nggak? Oh, mungkin belum join ya. Belum. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Anita. Mbak Anita gimana nih? Halo Kak, iya, Iya, udah udah jalan atau ada kendala? hmm, paling sama kayak yang sebelumnya Kak, yang pas run course kiri itu Oh, yang pertama ada error ya. Tapi udah coba pakai password nggak? Pakai min udah udah jalan normal. sama kayak tadi, isinya angka-angka gitu. Oh, tapi nggak ada error kan ya? Itu kalau itu sih diabaikan aja sih. Tandanya udah emang udah kebuat gitu kayak di generate aja sih. Ya. Oh, oke, siap. Makasih Mbak. Selanjutnya Mas Rifki, gimana Mas Rifki? Aman Mas, bentar saya share screen. Boleh. Oh, udah terlihat belum? Udah masuk. Tadi tuh nyoba apa? Create container, terus stop container, sama apa itu? Sama PS ini. Oke, udah bisa ya? Udah Sebenarnya aman nggak ada semua ya? error. Oke, aman sih berarti. Oke, makasih Mas. Selanjutnya Mas Ritio, gimana nih Mas? Udah aman sih, Mas. Bentar, saya share screen. Oke, boleh. Udah gini kan, Mas? Ya, itu kontainernya ya, udah Iya. running. Oke, berarti Iya. udah jalan ya, udah normal ya. Udah. Sip. Oke, makasih Mas. Nanti mungkin dilanjut lagi ya. Selanjutnya Mas Rizky nih. Mas Rizky gimana? Aman? Mana Mas? Aman ya Mas Rizky. Oke, siap. Selanjutnya ada Mas Rizky, satu lagi Mas Rizky Ansori, gimana nih? Tadi nyoba yang Postgres kayaknya salah ketik nama, tapi nyoba yang Nginx udah bisa running. Udah bisa ya? Oh, mungkin tadi ada salah penulisan nama atau ini ya. Iya. Oke, kalau udah aman nih Mas. Aman, Mas. Selanjutnya Aman. ada Mas Rian, gimana nih Mas? Aman, Kak. Aman juga ya? Oke, siap. Ini rata-rata semuanya udah pada aman ya. Tadi mungkin ada sedikit kendala, tapi udah aman gitu ya. Mungkin kita bisa
Lanjut lagi nih yang selanjutnya. Bentar, share screen dulu. Nah, di sini kan tadi kita udah nyoba apa? Ngerun si Postgre ya. Nah, sebenarnya masih ada sih yang ininya misalkan kita bisa masukin beberapa konfigurasinya ya. Kan tadi kita udah ini dockeran. Nah, di sini kita juga bisa masukin namanya gitu ya kan. Kalau tadi kita belum definisiin namanya gitu. Nah, kita bisa enter ke bawah kalau di Windows itu pakai backtick kayak gini. Nah, di sini kita bisa masukin misalkan name-nya apa. Hmm, Misalkan MyDB. Nah, terus ada juga environment. Nah, environment itu bisa tulisnya kayak gini, langsung kayak gini, env atau bisa kita singkat juga pakai e aja gitu, tapi stripnya satu aja. Kalau env stripnya dua, kalau e-nya aja stripnya satu. Nah, terus misalkan environmentnya kayak tadi Postgres password ya. Kenapa? Terus ada juga misalkan Postgres DB-nya bisa kita masukin juga. Nah, selanjutnya ada portnya gitu ya. Portnya kita mau eksekusi di mana, misalkan di port berapa. Nah, bisa pakai minp. Misalkan portnya itu Postgre itu 5431, 5432. Nah, kita pengen di forward ke port yang sama aja misalkan, atau kita bisa bebas juga sih gitu, pakai port berapa tapi nanti di forwardnya ke port yang 5432 ini gitu. Oke, terus kita juga bisa pakai min d buat ngejalanin di balik ininya gitu ya, di d itu artinya detach gitu, jadi kayak di si kontainernya itu, proses kontainernya itu berjalan di belakang layar gitu, jadi nggak kelihatan kayak tadi gitu ya. Kalau tadi kan ada keterangan kayak image pool gitu, ada proses-prosesnya. Nah, kalau ini langsung aja gitu. Terus kita ininya misalkan image-nya ya, pakai image Postgre. Nah, kayak gini. Coba kita jalanin bisa. Nah, oh ininya salah ya. Bentar. Name-nya ada pakai spasi. Nice, kayak gini nih. Pantesan. Oke nih. Oh, udah pernah di ini ya. Berarti kayaknya ini dulu deh. Nah, kontainernya masih jalan. Nah, kita bisa ngelihat kontainer yang jalan itu bisa pakai Docker kayak tadi, Docker container ls. Ini ada image yang lagi berjalan nih. Ada 16 menit yang lalu, ada yang 22 menit yang lalu gitu, ada yang udah 2 jam. Atau bisa juga
Kalau bisa pengen lebih singkat, Docker PS sama aja. Nanti karena tadi mungkin Postgres-nya masih jalan gitu, kita stop dulu. Caranya docker stop, pakai perintah docker stop, terus container ID-nya. Kita cek lagi. Nah, kan yang tadi udah nggak ada ya. Ini juga sama deh. Nah, fungsinya tadi kita definisiin name di atas itu. Nah, kalau secara default gitu ya, sebenarnya si Docker juga bikinin nama gitu buat kita, tapi dibikinnya itu random gitu ya. Jadi kayak kata-kata random. Nah, kita bisa bikin nama kita sendiri gitu. Misalkan fungsinya buat apa gitu, database gitu, MyDB gitu. Ntar kita stop dulu. Docker PS lagi. Nah, ini udah nggak ada ya Postgre-nya. Terus kalau misalkan kita pengen ngelihat aplikasi yang misalnya kontainer yang udah pernah dijalanin gitu ya, semua kontainer yang udah pernah kita jalanin gitu, kita bisa pakai perintah docker ps pakai strip a gitu. ps min a. Nah, ini banyak kan tadi kontainer yang udah nggak jalan gitu ya. Ada yang baru dibuat gitu belum jalan, terus ada yang udah excited gitu ya, exit gitu ya. Ini beberapa menit yang lalu. Nah, sekarang kita jalanin perintah yang tadi lagi. Nah, yang ini coba kita jalanin. Oh, ininya apanya? Oh, IDB array already. Ada nggak? Coba aku cek dulu di sini. Nggak ada padahal. Coba kita ganti nama aja deh. Takutnya ini. Ini udah jalan ya, bisa kita cek. Yes. Nah, udah ada ya Postgre-nya. Ini di portnya dialokasiin ke port 5432. Nah, buat kita akses gitu ya, atau kalau kita pengen lihat isi dalamnya gitu ya, kita kan biasanya kalau di Postgre itu ada yang namanya PSQL gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai di sini misalkan pakai perintah exec gitu ya, buat ngelihat dalaman isi yang ada di Postgre-nya itu gitu. Docker exec. Oke, Gimana? Kang Robi. Iya Mas, gimana? Oh ya, kalau yang lain gimana bisa ngikutin sampai ini? Gimana? Udah berhasil belum? Aman, aman. Aman. Aman ya? Aman ya? Oke. Oke. Maaf, Gimana Mas? kalau punya saya pas di run kan, Ya. dia muncul habis itu statusnya exit. Saya search Eh, mungkin nggak pakai minde, pakai minde nggak Mas? Bisa pakai search kan? juga. Pakai juga. Boleh Iya. di search dulu. Nah, di sini kan udah jalan, udah muncul ini Ya. juga. Pas di Docker PS nggak muncul. Pas saya cek di sini statusnya exit. Exit ya.
Coba dilihat dulu sih itunya, komennya, Mas. Mungkin kalau tadi sih saya juga sama nggak bisa bikin apa, yang MyDB-nya mungkin karena tadi udah pernah kebuat gitu. Coba diganti namanya, Mas. Coba Docker PS lagi. sama aja. Masih nggak ada ya? Oh, bisa coba di Docker Container ls -a, Kang. LX Ya. Nah, biasanya kalau mati ada di situ semua. Nah, itu ada MyDB kan ya? Di names, Ada yang ya? tab name. Nah, itu artinya udah pernah dijalanin. Nah, kalau mau bikin kontainer lagi, name-nya harus beda. Nah, kalau misalnya nggak mau beda, kita harus hapus dulu yang ada. Jadi docker container rm spasi mydb. Nah, baru bikin lagi. Nah, gitu. Jalan nggak, Mas? tapi nggak Oh, muncul masih exit terus ya? Oh, Iya, coba docker container ls. kontainer Container ls. LX Oke. Docker container docker log log spasi mydb yang tadi. Oh, logs pakai s. Oke, itu kayaknya environment variabelnya belum masuk tuh, karena si user Postgre-nya belum disetting. Biasanya ada typo di environment variabelnya. Passwordnya itu hurufnya kecil, Mas. Coba diubah ke besar semua. Yang min E-nya. Postgres password. Nah, itu passwordnya kecil semua hurufnya, Mas. Digedein aja. Nah, iya, jadi beda. Itu juga passwordnya jangan satu. Pakai Beberapa. Postgre atau apa. Atau password gitu. Nah, gitu. Nah, coba lagi. Terus coba run lagi. Cek lagi. Nah, Udah ada ya, Mas? Aman berarti ya. makasih Pak. Yes. Kalau yang lain gimana? Masih aman atau ada yang error juga? Yang Gimana, Mas? saya pas Docker kontainerannya itu nggak bisa. Boleh di share screen aja, Mas. Mungkin kasusnya kayak tadi, kontainernya belum dihapus atau gimana? Sudah terlihat, Mas? Ya, udah masuk. Itunya backtick atau bukan, Mas? Backtick itu yang pinggir angka 1, Mas. Angka 1. Iya. Angka 1 di sebelah kirinya ada tanda backtick. Nah, yang itu nah. Baru enter. Nggak bisa itu karena CMD Oh, biasa. pakai ini Oh, ya, pakai PowerShell coba, Mas. Nah, bisa ya. Coba masukin lagi namanya atau apa? Strip name. Kan MyDB boleh bebas. Oke, pakai tanda backtick lagi, Mas.
buat enter. Nah, pakai apa? Enter lagi. Kasih min e, environmentnya Postgres password besar semua, huruf besar semua mas. Pak kasih apa? Backtick yang tanda strip, bukan backtick, underline yang strip di bawah. Coba di ke atas lagi mas. Tanda strip yang bawah. Nah, belum ini ya. Postgres password. Nah itu tuh ada yang ini di grupnya, di chat. Postgres strip password. Passwordnya juga besar lagi mas. Backticknya belum pakai spasi kayaknya. Nah, Oh belum, coba. ya belum. Nah, lagi ini dulu. Coba Docker ini apa? Docker PS. Ya, nggak? Belum masuk ya. Docker salah nulis. Ngakual Postgresnya juga gak bisa. Oh, ngepullnya masih belum bisa. Hmm. Tapi biasanya kalau di run itu, kalaupun belum di pull, biasanya langsung ngepull sendiri sih mas. Oh. Coba lihat lagi sintak yang tadi. Di keatasin aja. Pakai tanda panah atas. Bisa nggak? Buat ngelihat historinya. Postgres. Atau masnya coba copy yang di komentar deh. Takutnya ada salah penulisan gitu. Di chat yang tadi. Copy aja semuanya. Oh, tapi itu ada itunya ya. Tanda panahnya ya. Hmm. Aku kirimin yang ini deh. Oh, atau pakai CMD aja, Kang. Kayaknya si PowerShell-nya belum keregister si Oh. Ya belum ini ya. apa namanya? Si binary Kalau Docker-nya belum keregister. pakai CMD bisa mas. Paling nggak usah pakai itu. Nggak usah pakai Ya, back. nggak usah pakai backtick. Dilangsungin aja satu baris gitu. Aku ini dulu deh. Ini di kolom chat aku kirim. Berarti langsung aja kayak gini. Ya, bentar. Aku kirim yang satu barisnya deh. Ini.
Coba jadi ini nggak Mas? Coba di enter. Kayaknya belum ini deh. Coba Docker PS lagi Mas. Nah, udah ada ya? Oke, aman berarti. Yang lain gimana? Ada kendala lagi nggak? Makasih Mas. Oke, siap, sama-sama. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut nih. Kalau kontainernya udah jalan, kita bisa nge-exec gitu ya, kayak ngelihat dalaman si Postgres-nya gitu ya, dengan cara docker exec, perintah docker exec, terus min it, jadi buat biar iteratif gitu ya, bisa masukin apa komen-komen di dalamnya gitu. Terus namanya tadi nama image-nya gitu ya. Ini Postgres nyesuaiin yang teman-teman tadi ada yang MyDB gitu ya atau apa gitu. Terus step ininya biar masuk ke PSQL, pakai PSQL. Terus kasih usernya minu postnya tadi itu Postgres database-nya DataDB. Nah, ini kita udah masuk nih ke dalaman si Postgres-nya. Kalau misalkan kita udah bisa ngejalanin komen-komen yang ada di Postgres gitu ya. Jadi kayak segampang itulah gitu kalau kita setup dari awal kan kalau misalnya pengen pakai Postgres kayak ribet banget gitu ya, harus ini apa? Harus download dulu, harus install terus kayak di setting-setting. Nah, kalau pakai Docker itu kita cuman tinggal masukin perintah yang tadi itu, dockeran gitu, nama image-nya apa gitu. Oke, aku tambahin dikit ya, Kang Robi. Ya, boleh Kang. Jadi gini teman-teman, kalau di sini ya Docker itu sebenarnya bisa dipakai di beberapa environment ya. Jadi bisa jadi di developer gitu ya, bisa jadi sebagai testing environment, artinya aplikasinya nanti akan dites gitu ya, terus aplikasi tersebut dijalankan di atas testing environment yang which is itu di Docker gitu ya. Ada juga di production. Nah, kalau production berarti nanti aplikasinya udah ke deploy ke mesin production yang udah ada Docker di atasnya gitu. Nah, jadi itu ya di beberapa environment tersebut gitu ya. Nah, dibandingkan kalau misalnya kita deploy sendiri gitu ya. Nah, biasanya kalau kita coding kan ada beberapa kebutuhan gitu ya. Misalnya kayak database, terus ada lagi season manager, terus ada lagi tools-tools yang berkaitan dengan aplikasi tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk install itu biasanya kan nggak mudah ya. Jadi ya kita kalau di Windows kan biasanya agak lumayan repot tuh ya. Kita harus next, terus finish, setting lokasi segala macam gitu ya. Nah, itu agak repot ya. Nah, jadi di sini ada tools yang namanya Docker itu untuk mensimplify yang namanya proses deployment suatu software. Nah, contoh kasusnya biasanya kita punya source code nih ya.
katakanlah pakai Laravel atau Spring Boot gitu ya. Teman-teman dari developer kan ya, FIF ya, kalau Iya, nggak Mas. salah. Hmm. Nah itu kan biasanya kita bikin coding ya, ngoding di situ. Terus kalau misalnya kita mau bikin CRUD kan butuh database ya. Nah jadi dengan Docker gitu ya, kita bisa install database tersebut gitu dengan mudah. Nah contohnya kayak tadi, kita bisa running pakai, kalau kita misalnya butuh Postgre gitu, berarti kita tinggal running aja Docker run, terus image Postgre, ada konfigurasinya untuk user password gitu ya, udah kita simply dengan itu aja gitu. Nah nanti aplikasi dari source code-nya tinggal konekin ke Postgre yang udah terinstall di atas Docker tadi gitu, dibandingkan kita harus install lagi manual gitu ya. Nah terus juga ini terkait versi dari database tersebut. Nah sometimes kalau misalnya kayak apa namanya udah biasa pakai SHMPP kan ya. Udah. Nah SHMPP itu kan dia bundle ya, ada PHP-nya, ada Apache-nya, ada PHP MyAdmin-nya, ada Postgre-nya atau MySQL gitu ya. Nah itu sometime gitu ya. Kalau misalnya di lokal itu pakai versi 7 gitu katakanlah. Nah di server orang infra nginstalnya versi 8. Nah biasanya kan nggak ini ya, apa namanya, di developer berarti kan harus diupdate tuh ya si PHP-nya jadi versi 8. Nah apa yang dilakukan? Biasanya kan kita uninstall dulu ya si software aksamnya, terus install lagi pakai yang versi yang baru gitu. Nah itu lumayan repot kan. Nah jadi di sini ada tools yang namanya Docker gitu ya. Kita bisa tinggal pasang aja, misalnya PHP-nya kita running pakai PHP 8, berarti Dockeran PHP 8, udah selesai gitu. Daripada kita uninstall, terus install lagi, terus setting lagi, copy webnya ke situ, kan repot ya gitu. Nah makanya ini ada Docker gitu, atau sebetulnya nggak hanya Docker ya, bisa jadi pakai kontainer bisa pakai Podman, itu teknologi yang namanya kontainer gitu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Jelas, Mas. Jelas ya. Oke, mungkin Kang Robi boleh dilanjut ya. Oke. Mungkin selanjutnya nih. Ada yang ini nggak? Oke. Lanjut, Mas, lanjut. Oke. Sekarang misalkan tadi kan kita udah pakai Postgre. Nah, misalkan kita pengen pakai Ubuntu, misalkannya kan kalau misalkan kita pengen install di VM, kayak kalau pengen pakai Ubuntu kayak ini banget gitu ya, kayak ribet banget lah gitu, belum kayak size-nya gede gitu ya. Nah, kalau di Docker itu kayak kayak tadi ini, maksudnya kayak kita cuman cukup pakai komen Docker run Ubuntu. Nah, kayak gini sebenarnya kita udah bisa pakai Ubuntu gitu. Bentar, bentar. Ininya belum pakai ini nih. Kalau Ubuntu kan misalkan kita pakai min IT lagi kayak tadi. Terus pengen lihat ininya dalamnya SH. Nah, ini sebenarnya kita udah ini gitu, udah apa? Udah punya Ubuntu lah gitu di desktop kita. Ini kalau kita ls isinya ya sama persis lah gitu kayak Ubuntu. Misalkan kayak kita mau apa? Masukin komen maksudnya mau install curl gitu ya. PT. Nah, coba kita lihat. APT update dulu, Kang. Oh, apt update ya.
belum diupdate. Kan kayak ini udah sama banget lah gitu kayak kita kalau jalanin VM Ubuntu gitu ya. Kayak gini lah gitu ininya. Bisa ngejalanin apt get update gitu, apt get install gitu. Nah, apt get lumayan. Kita misalkan clear dulu. Kita misalkan pengen nge-crawl ke Google misalkan. Nih kita udah bisa dapat responnya sih meskipun responnya 301 ya. Tapi mungkin kurang lebih kayak gini lah gitu kayak kita di Ubuntu bisa ini maksudnya kayak bisa pakai Ubuntu meskipun kita ini misalnya kebanyakan di Windows ya, pakai Windows tapi kita bisa jalanin Ubuntu cuman dengan cara kayak apt apa Dockeran Ubuntu gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen ini lagi misalkan name-nya nah ini kita udah bisa bikin lagi gitu kayak ini yang ini itu beda sama yang tadi nih kalau kita lihat misalkan host name host. Nah ini kan 7835. Nah misalkan kalau kita Ubuntu 2 nah ini kayak maksudnya dua OS Ubuntu yang berbeda gitu ya dan isinya misalkan ya sama aja sih sebenarnya gitu. Nah jadi mungkin apa keunggulan dari Docker ini ya kita kalau misalkan pengen install Ubuntu nggak perlu repot-repot lagi lah cuman cukup dengan Dockeran Ubuntu gitu misalkan pengen berapa gitu kayak bisa nanti kalaupun nanti pengen berkomunikasi bisa nanti apa networknya kita atur gitu ya mungkin nanti next kita bakal bahas network ataupun volumenya gitu ya kalau volume itu berfungsi buat nyimpen datanya gitu jadi kan kalau ini misalkan kita bikin file gitu ya Oh ya Kang, gimana Mas? mungkin bisa di-show dulu untuk teman-teman ininya ngikutin nggak atau gitu? Oh, buat yang lain gimana? Udah bisa belum install Ubuntu-nya di laptopnya? Bisa, bisa. Aman ya? Sama kayak yang di atas gitu. Mas, tapi IT itu tuh fungsinya Gimana Mas? yang Putus-putus maaf. IT. Yang IT itu buat masukin komennya gitu. Jadi biar kita namanya iteratif IT itu jadi kayak kita bisa apa ya berkomunikasi lah gitu sama si ininya apa si Ubuntu-nya gitu. Kalau nggak pakai IT kayaknya nggak bisa ini, maksudnya nggak bisa dibuka ininya, nggak bisa dijalanin. Jadi si IT itu berfungsi ya supaya kita bisa
berinteraksi sama si kontainernya gitu lah. Kayak yang lain gimana nih? Maaf Ya. namanya. Urutannya gimana tadi? Urutannya, Dari update itu. oh yang tadi sebelumnya apt get update dulu, baru apt get install curl-nya gitu, URL-nya. Jadi sebelum diinstal, di-update dulu si apanya, si Ubuntu-nya. Oke. Makasih Mas. Oke, Kok mau nanya, Kak? boleh? Berarti kalau misalnya dokeran -name Ubuntu 2 berarti kita download image lagi. Download image Enggak. Ubuntu-nya lagi. Kalau apa? Kalau ininya kan sistemnya kayak ini nih. Bentar, ada ininya. Kayak yang ini nih. Nah, jadi kalau biasanya kan kalau misalkan kita ngejalanin dokeran nih. Nah, ternyata di si image yang di lokal kita atau di host itu ternyata nggak ada nih Ubuntu-nya gitu. Nah, otomatis di apa? Si klien itu nge-pull gitu. Jadi pakai seolah-olah kayak Docker pull gitu, nge-pull image yang ada di luar gitu, yang ada di registry. Nah, ntar kayak kita misalkan udah nih, udah nge-pull, berarti kan ini ntar si Ubuntu-nya itu udah ada di sini nih. Misalkan udah di jalan kontainer. Misalkan kita pengen ini kontainer 1, nah kita pengen bikin kontainer 2 pakai Ubuntu lagi gitu ya, tapi beda nama gitu. Nah, nanti itu sebenarnya kan karena si Ubuntu udah ada di lokal, jadi kita nggak usah nge-pull lagi. Makanya kenapa tadi kayak yang waktu pertama itu kayak agak lumayan lama gitu ya prosesnya, karena itu proses nge-pull dulu gitu, nge-pull dari luar. Tapi nanti kalau misalkan udah ada di host kita gitu ya, udah ada di lokal, prosesnya itu kayak cepat aja gitu. Tapi maksudnya kayak itu teh beda gitu, maksudnya beda beda kontainer gitu. Jadi kita bikin kontainer itu kalau udah ada image-nya gitu di lokal bisa cepat sih Mas gitu. Jadi nggak usah di-download lagi gitu, nge-pull. Berarti kegunaan Docker kegunaan Ubuntu di Docker sama di VM beda apa sama ya? Untuk ngejalanin aplikasinya gitu. Lebih fleksibel di Docker berarti. Iya sih, kurang kurang lebih sama sih Mas. Jadi kita juga bisa jalanin Ubuntu di Docker sama di VM kurang lebih sama gitu. Cuman mungkin kalau ini kan misalkan Ubuntunya itu belum ada apa-apa gitu ya. Misalkan kayak masih polosan gitulah. Nah, misalkan ntar kita bikin aplikasi dulu gitu ya, pakai Ubuntu gitu. Ntar kita udah akses gitu ya ininya apa? SSH-nya gitu ya. Nah, ntar kita bisa bisa pakai di project kita gitu, bisa diambil lah gitu di ininya, maksudnya digunakan si Ubuntunya gitu. Kurang lebih sih kayaknya sama gitu ya, sama di VM. Ini kayak dalamannya juga sama sih, ada bin-nya gitu, binary-nya gitu, ada boot-nya gitu buat ngebooting. Berarti nggak perlu pakai super user lagi ya di Ubuntu Docker-nya ya, Kak? Iya, nggak usah. Oh, ya, oke. Makasih, Kak. Oke. Oh Kang, bentar. Gimana Kang? Aku tambahin dikit ya. Boleh. Jadi mungkin kalau kita lihat gitu, apa sih perbedaan antara yang tadi Ubuntu VM sama Ubuntu Container gitu ya. Nah, jadi Ubuntu VM itu dia punya storage sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 VM, dia storage-nya akan ngambil dari fisik disk hard disk-nya itu gitu ya, sebanyak 2 kali. Nah, sedangkan VM itu gitu ya, nanti akan di range atau di adjust size-nya gitu ya. Jadi misalnya satu VM itu ada 20 giga. Nah, kalau kita punya 2 VM, berarti dia punya 40 giga. Gitu kan ya. Ya. Nah, sedangkan yang kontainer, ini dia akan menggunakan shared resource. Nah, shared resource ini, dia akan berbagi nih. Jadi antara kontainer dengan kontainer yang lain, sebetulnya dia akan menggunakan storage yang sama. Atau storage pool istilahnya. Nah, storage pool ini dia akan ngegabung. Jadi istilahnya kalau kita punya 2 VM dalam satu host dia punya storage-nya 50 giga, ya udah 50 giga itu akan dibagi 2 gitu. Bukan berarti 20-20, bisa jadi
dia pakainya cuman yang digunakan. Misalnya yang kontainer 1 dia baru pakai 1 giga gitu ya. Kontainer 2 dia baru pakai 3 giga. Nah, kemudian sorry, aku sambil meeting yang lain ya. Kalau ini kepotong-potong. Jadi dia punya 4 giga tuh total gitu. Jadi dia nggak akan menggunakan 50 giga berdua gitu, bareng-bareng. Jadi secara ininya dia menggunakannya per penggunaan gitu. Gitu. Kira-kira kebayang nggak ya? Siap, kebayang, Pak. Makasih, Nah, Pak. jadi secara ini kalau coba dilihat gitu ya, Kang, coba di quit dulu, exit keluar dari kontainer. Ya, gimana? Oke, coba kontainer image. Pakai Docker atau enggak? Oh iya, pakai Docker. Docker image pakai images. Nah, gitu kalau kita lihat ya di situ size-nya itu sekitar 70 mega tuh gitu. Nah, sedangkan VM kita kan harus download ISO-nya dulu tuh. ISO-nya itu kan hampir segiga ya. Iya, Terus iya. begitu diinstal kita harus mapping ke disknya misalkan katakanlah minimal 8 giga gitu. Ya dia pasti 8 giga gitu. Nah, sedangkan ini dia base-nya itu 70 mega. Begitu running ke kontainer dia 70 mega. Nah, tapi storage-nya itu bisa automatic adjust gitu. Jadi misalnya 70 mega ketika dipakai ada nambah 20 mega gitu ya, jadi 100 mega gitu. Kurang lebih gitu. Gitu ya. Mangga dilanjut dulu ya. Aku Iya. meeting yang lain dulu. Ya, makasih Mas. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu nih teman-teman. Jadi udah kebayang ya mungkin kayak perbedaan di VM sama di Docker kenapa bisa lebih cepat gitu ya, lebih cepat di Docker karena ya di Docker itu kayak kita cuman pakai yang Ubuntu-nya ya size-nya ya segini gitu ya, cuman 77 beda sama kalau di VM itu kayak size-nya gede banget gitu ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita mau nyobain ini tadi ke yang tadi bisa ini lagi ya? Nggak bisa. Duh, nggak bisa. Banyak. Kita hapus dulu aja ininya. Oh, ininya belum pakai name ya, lupa. Nah, nah paling kalau di sini karena tadi kata Kang Dimas itu karena di Docker itu kayak sistem penyimpanannya itu kayak masih dibagi-bagi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bikin file di sini gitu ya.
Host bukan mas, bikin file. Ntar aku lihat ininya dulu. Ah, iya. Kayaknya ini kalau di Docker itu mungkin karena masih baru gitu ya. Jadi kayak belum sekomplit di VM gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang emang belum bisa dijalankan gitu. Kalau touch bisa. Belum ada ya. Oke, mungkin kita nyobain ke Nginx aja. Ini namanya misalkan web app, terus portnya tadi 8080, kemudian image-nya karena udah pernah ini ya. Yes. Ini. Hmm, Ini udah pernah kebuat ya. Salah hapus tadi. Web app. Hmm. Nah, di sini kita lagi download dulu ininya. Docker run, namanya web app, ininya web app 1. Ini udah jalan ininya. Oh, karena nggak pakai minde. Sini kita pakai minde. Oh, salah. Web app 2. Nah, udah kebuat. Terus misalkan ini di sini kita mau bikin file index.html. Mana?
bikin Docker, bikin folder Docker, terus bikin filenya. Nah, di window mungkin kayak ini kita harus manual. Kamu nanya, Kak. Ya, boleh. Gimana, Kang? Nah, jadi kita deploy Nginx ya ke Dockernya ya. Iya, nah nanti kayak kan Nginx itu buat web app gitu ya. Ntar kita bisa ngedeploy misalkan kita punya file HTML nih. Ntar HTML-nya bisa kita buka di ini, di apa, di web apps-nya gitu ya, di web servernya. Oh ya, Kak, makasih, Kak. Oke. Ini Docker. Kita bikin Neopet. Oke oke. Ini aku sambil juga lihat ininya apa contohnya. Hmm. Oh, bash, bash. Nah, misalkan kan tadi kita udah bikin apa, folder ya di directory, lokal kita gitu ya. Nah, misalkan kita di sini bikin HTML sederhana, misalkan index HTML. Di sini misalkan Docker. Ini 3. Misalkan kita bikin file HTML kayak gini sederhana ya. Nah, kemudian kita balik ke sini, coba kita lihat ls. Nah, file index HTML-nya udah ada ya. Coba kita clear dulu deh. Nah,
Sekarang kita coba ini apa, copy si apa, si indeks HTML itu ke kontainer yang tadi kita udah buat gitu ya. Dengan cara Docker copy nama filenya index.html. Nah ini apa, direktori si Nginx-nya, nama image-nya itu tadi web app 1, web app 2 ya. Web app 2. Nah, terus kita mau simpen di mana? Kalau Nginx itu default-nya itu di user, usr, terus share Nginx. Nginx HTML terus index.html kayak gini. Terus kita juga mau sekalian di exec, misalkan di enter aja biar nggak pusing. Docker exec web app 1, web app 2 ya. Web app 2 terus ls ke direktori yang tadi usr share Nginx HTML kayak gini nih. Coba bisa nggak dikenali ya perintah ininya. Share itu Kak. Tipo. Oh ya. Share. Tapi kayaknya ini nggak bisa pakai ini deh. Coba. Apa sih? Nggak deh. Nggak bisa. Harus satu-satu dulu deh. Ya. Nah ini kita jalanin dulu aja yang copy yang ini, docker copy index HTML ke kontainer web app. Nah ini apa, direktorinya yang ini nih, user share Nginx. Nah kalau misalkan kita pengen lihat docker exec web app 1, web app 2 terus ls share Nginx terus HTML. Nah, ini si file index HTML-nya udah masuk ya di sini. Kalau nggak bisa di ini ya. Pakai min it. Min it. Kita cd usr terus share Nginx HTML. Nah ini indeksnya udah masuk. Kalau kita get HTML, nah ini udah masuk ya yang file yang
tadi kita udah bikin yang HTML Docker Container Nginx ini udah bisa dipindahin nih ke apa, ke kontainer Nginx. Nah, sekarang coba ini masih jalan nggak ya? Masih jalan kalau kita lihat di localhost-nya. Ini salah. Nih. Nah, ini udah bisa kebuka nih yang file HTML yang tadi. Ininya localhost 80 tadi kita pakainya. Ini sama kayak gini. Oh, kalau nggak bisa di sininya aja di Dockernya langsung, ini ada kayak tanda panah gitu. Nah, jadi dengan Docker, jadi kita bisa inilah gitu, bisa deploy file HTML gitu ya, dengan gampang gitu ya. Karena kalau ini paling image-nya bisa kita buat gitu ya, ntar kita bisa dijalanin di mana aja gitu. Nah, paling karena ini kita belum pakai volume gitu ya, kalau misalkan kalau si kontainernya dihapus, docker docker rm web app 2. Oh, belum di ini, belum di stop dulu deh kayaknya. Stop, harus dihapus. Nah, ntar kalau kita jalanin lagi misalkan nih, kita bikin web app 2 terus di sini masih ada ini ya. Tapi ntar kita lihat dulu deh. Nah, jadi kalau tadi kontainernya udah kita hapus gitu ya, nah otomatis kayak file HTML yang tadi kita udah buat itu udah nggak ini lagi gitu apa maksudnya? Udah kehapus gitu. Jadi ini file HTML bawaannya si Nginx gitu ya. Kita lihat di sini juga. Nah, tampilannya jadi kayak gini nih, welcome to Nginx. Karena tadi si kontainernya udah kita hapus lagi, pas ketika kita buat lagi ya si filenya itu hilang gitu, kebawa hilang gitu, ikut kehapus gitu. Nah, sebenarnya ada solusinya sih, apa, yang namanya Docker Volume. Jadi ntar kalau kita pakai Docker Volume itu si file HTML-nya itu disimpannya bukan di kontainernya, tapi di si volumenya itu di mount gitu. Nah, jadi ntar kalau kontainernya kita hapus gitu, yang penting kita pakai volume yang sama gitu ya. Ntar filenya masih ada gitu. Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kesusahan nggak pas tadi jalanin prakteknya? Bisa, Mas. Izin bertanya, Mas. Ya, boleh. Atau langsung saya share screen aja ya untuk Oh, boleh, boleh. ini waktu saya ngarang web app-nya tuh stuck kayak gini dari tadi. Itu kayaknya nggak pakai min deh, Mas. Jadi itu teh fungsinya min itu jadi prosesnya masih berjalan gitu. Jadi kalau kontainernya masih running gitu ya, itunya bakalan terus ada gitu. Nah, kalau misalkan pengen nggak ada gitu ya, kita pakai min d itu. D itu artinya detach gitu. Jadi di berjalan di belakang layar gitu. Jadi si ininya itu nggak bakalan nampil. Coba di Ctrl C aja, Mas. Coba jalanin lagi, tapi sebelum Nginx-nya itu pakai min d. Yang ini Nah, kayak gitu. Coba.
Kayaknya itunya web app-nya udah ada, web app 2 aja ganti. Atau mau dihapus dulu boleh. Portnya juga ganti atau gimana? Nggak usah, kayaknya udah nggak jalan deh itunya. Nah, jadi kan kalau pakai Minde itu ya udah kayak ada angka random kayak gitu aja, itu tandanya kontainernya udah berhasil dibuat gitu. Kalau dicek ya itu kontainer yang ini udah jalan gitu. Oh iya Mas, sama tadi kan ada Docker exec, itu tuh bedanya apa sama Dockeran? Docker exec itu buat kita ini apa? Ngelihat log di dalamnya, maksudnya kayak bukan ngelihat log sih. Kayak kita mau ngejalanin perintah gitu ya di misalkan kita tadi pakai Nginx. Nah, kita pengen masuk ke Nginx-nya gitu buat ngelihat isi di dalamnya. Nah, pakai exec gitu. Jadi biar ntar kita bisa bisa masukin komen buat ngeeksekusi apa gitu kan. Kayak tadi kita pengen ngelihat apa? File HTML-nya gitu. Nah, ntar kalau udah pakai Docker exec itu bisa gitu. Kayak tadi juga Ubuntu gitu, bisa di-exec. Jadi ntar kita bisa lihat di dalam Ubuntu itu ada apa aja gitu. Berarti kalau pakai exec itu tuh harus di-run dulu ya? Atau otomatis bisa? Iya, jadi si kontainernya harus jalan dulu kalau nggak salah. Kalau belum jalan kayaknya nggak bisa gitu. Aku nambahin dikit ya, Kang. Ya, boleh Mas. Nah, jadi kalau sebelumnya kan kita connect ke VM itu lewat SSH ya. Iya. Nah, jadi fungsinya Docker exec itu kita bisa masuk ke dalam kontainernya lewat situ gitu. Jadi tanpa harus nge-SSH lagi ke servernya. Nah, terkait exec-nya itu kan ada beberapa argumen, ada base, ada sh gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau di SSH itu hanya sebagai login aja. Nah, kalau di sini pakai Docker exec, kita bisa mengeksekusi perintah atau binary tertentu. Misalnya kayak tadi, saya mau ngelihat file. Kan biasanya kalau pakai SSH, kita SSH dulu, baru bisa get gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari sini gitu ya, dari Docker exec, kita bisa langsung aja Docker exec, perintah get-nya apa gitu. Jadi kita bisa langsung tanpa harus login dulu ke SSH gitu. Nah, semoga menjawab ya. Ya, makasih Mas. Nah, ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi Docker exec itu hampir sama kalau di VM itu SSH-nya lah gitu buat masuk ke VM kan. Kalau VM misalnya VM Ubuntu, nah ntar kita kalau pakai Docker exec Ubuntu berarti kita bisa masuk ke Ubuntu-nya gitu buat mengeksekusi perintah gitu. Kurang lebih gitu. Kalau yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum bisa? Baik Mas, Demi jawab. Ya, gimana Mbak Nisa? saya di localhost-nya nggak muncul. Gak muncul gimananya? Oh nggak, HTML-nya nggak kebaca gitu. Iya, Eh, boleh dicoba di share screen nggak? Kayaknya ininya kontainernya dilihat dulu apakah masih running atau belum gitu. hmm, Coba Docker ininya apa? Docker desktopnya dibuka, Mbak. Web app satunya udah jalan ya. Coba di apa itu ada yang tanda panah, yang link portnya. Diklik apa bisa nggak? Masih belum bisa ya. Coba di stop dulu aja Mbak. Kayaknya portnya kalau tadi aku pakai 8080. Coba di exit. Terus di run lagi dockerannya. Dockeran Min P-nya tuh 80.280. Coba 80. 280. Terus image-nya Nginx. Oh, Minde dulu. Lupa. Minde engine Oh, ininya juga name-nya lupa, belum di ini. Sebelum dockeran min name.
listnya. Setelah dokeran. Min name. Name-nya bebas, tapi jangan yang udah dipakai tadi. Coba dijalanin, Mbak. Nah, sekarang buka Docker desktop-nya, udah ini belum? Coba diklik. Nah, kayaknya emang Nginx itu portnya emang secara default itu dia 80 gitu. Jadi kalaupun mau dirubah itu yang dirubahnya itu yang setelah 80 kan tadi min p 80.280. Nah, kalau misalkan kita pengen portnya diakses di 80 misalkan atau misalkan bebas sih mau 8.000 mau 3.000. Nah, yang pertamanya itu 80 terus titik 2 8.000 gitu. Coba nih aku cobain dulu. Udah bisa ya, Mbak? Makasih. Oke, sama-sama. Nah, misalkan kita mau jalanin web app lagi nih. Misalkan web app 3 udah belum ya? Web app 3. Nah, secara default itu jadi kita kayak apa ya? Nge nge transmisikan gitu. Jadi kayak kita pengen diaksesnya di port Nginx itu pakai port berapa. Nah, ntar kita mau dieksekusinya di port berapa nih. Kalau nggak salah makanya Nginx itu kalau nggak salah portnya 80 deh. Nah, ini kan Nginx itu portnya 80. Jadi makanya tadi kalau kita masukin 80 ininya nggak bisa gitu, nggak bisa diakses si Nginx-nya. Nah, tapi kalau yang argumen kedua ini kita bebas, misalkan kita mau akses di 3.000, coba. Nah, ini PS. Nah, jadi di sini ada ininya nih, keterangan portnya nih. Secara default itu Nginx pakai port 80, tapi nanti kita bisa arahin ke port yang kita pengen gitu. Nah, di sini kayak 80 diarahin ke 3.000 gitu. Nah, kalau kita buka misalkan, nah di sini localhost 3.000 bisa gitu kebuka. Bisa nggak bisa juga ya? Kayaknya emang harus dari ininya harus pakai HTTPS gitu. HTTPS. Ini gimana ya? HTTP localhost 80. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Itu kebalik, Kang. Yang Portnya 80 kebalik. 80-nya di depan. Oh, yang tiga ininya di depan ya. Ya. Oh, salah maaf. Nah, 80 begini. Begini. Coba. Sama. Sekarang coba kita akses. Nah, benar ya. Ini localhost 3.000 nih. Jadi kita aksesnya di localhost 3.000. Jadi berarti cara penulisannya itu kita tulis dulu kita pengen aksesnya di port berapa, misalkan 3.000. Nah, terus kita kasih juga di terakhirnya kayak port yang dipakai sama Nginx kan tadi Nginx pakai port 80. Nah, jadi ntar
si 3000 itu, si 3000 ini bakalan diarahin ke port 80 gitulah secara kasarnya gitu. Kalau tadi Postgre kan portnya beda lagi nih 532 gitu. Nah sebenarnya kayak kayak gitu juga gitu ya. Nanti jadi setiap image itu kalau nggak salah ada portnya gitu, port buat akses si image-nya gitu, si layanan itunya. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mau tanya Mas, Ya, kalau Mas. dari beberapa perintah yang sudah kita coba itu kan ada Docker Run. Docker Run Ya, itu dari yang saya kira-kira itu bikin kontainer baru ya Mas? ya. Nah, jadi Dockeran itu fungsinya buat menjalankan kontainer. Sebenarnya bisa juga sih, misalkan kita tadi kan udah bikin eh, web app 4. Nah, sebenarnya misalkan kita pengen udah beres nih pakainya, misalkan kita bisa mau stop dulu. Docker stop web app 4. Nah, ntar kalau kita misalkan akses lagi, udah nggak bisa kayaknya. Nah, udah nggak bisa, soalnya kan si kontainernya udah di stop gitu. Nah, terus misalkan kita pengen nyalain lagi Docker start web app 4. Nah, ntar si kontainernya jalan lagi gitu. Nah, jadi si Dockeran itu fungsinya ya tadi gitu, itu tadi kayak buat ngejalanin sebuah kontainer gitu kan. Dockeran juga banyak ininya perintahnya, misalkan kalau kita pengen ngelihat perintah apa yang bisa dijalankan, misalkan kita bisa kasih min help ya, Docker run min help. Nah, di sini banyak banget nih perintah yang bisa dipakai nih. Kan tadi ada beberapa yang udah kita pakai ya. Contohnya kayak nih min d itu sama kayak min detach gitu ya. Terus ada juga min e. Nah, min e itu sama kayak kita mau bikin ngeset environment variabelnya gitu. Nah, kemudian mana lagi? Ini pokoknya banyak gitu ya yang bisa di ini. Ada P gitu, P itu artinya publish gitu ya. Kemudian RM itu artinya remove gitu ya. Ada volume. Nah, bisa kita lihatlah di help gitu ya, Docker run min help gitu. Tapi pada Untuk umumnya ya Docker run itu buat ngejalanin kontainer, tapi nanti misalkan kalau kita udah nggak mau pakai lagi bisa kita stop, atau terus ntar kita bisa jalanin lagi, atau misalkan kita udah nggak mau, udah beres nih makanya nggak akan dipakai lagi, bisa kita hapus sama Docker RM gitu, Docker remove gitu Mas. terus kalau misalkan kita mau run dengan nama kontainer yang sama itu nggak bisa ya Mas? Ya soalnya kayak tadi ininya apa, konflik gitu. Bentar. Mm-mm. Nih ininya web app 4 already used by container gitu. Jadi kita nggak bisa pakai nama yang udah kita buat gitu, kecuali ya kayak tadi kita bisa hapus dulu gitu, ntar baru kita bisa buat lagi gitu Mas. Kalau misalkan kita Docker start web app 4 itu bisa nggak Mas? Jadi tinggal Bisa. start kontainer yang ada ya, nggak usah bikin lagi. Nah kan kita bisa misalkan ngelihat apa kontainer yang udah pernah kita buat gitu, udah pernah kita jalanin pakai min e. Docker ps min a. Sebenarnya ada banyak nih yang udah ini. Ada apa? MyDB yang tadi PostgreSDB. Nah ini kan statusnya dia udah nggak jalan ya. Misalkan kita pengen jalanin yang Postgres, image yang Postgres yang MyDB, kita bisa Docker start MyDB. Oh kayaknya ininya portnya masih jalan nih. Portnya dipakai sama yang
Postgres. Ini kayaknya stop dulu aja. Kita bisa jalanin lagi docker start mydb. Nah, sekarang image-nya udah yang kontainer yang tadi sebelumnya udah mati kan, yang ini nih mydb itu statusnya exit gitu ya beberapa jam yang lalu. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi dokter PS. Nah, sekarang yang mydb itu sekarang udah jalan lagi nih 18 detik yang lalu gitu. Kayak gitu, Mas. Jadi Untuk gimana? portnya itu bisa kita ganti nggak? Apakah kita bisa ganti portnya si MyDB itu tanpa harus bikin ulang? Tanpa harus bikin ulang. Jadi Eh, tinggal Docker run terus MyDB, tapi portnya tinggal diganti 80-80. oh, kayaknya sih kalau port itu, kalau setahu aku sih kayak dia didefinisiinnya di awal gitu. Jadi kalau Oh misalkan iya iya iya. kontainernya udah dibuat gitu, kayaknya Hmm. kita nggak bisa ini lagi gitu, nggak bisa ngeganti Oh, lagi. baik Mas, terima kasih. Kayak gitu sih. Oke, kalau yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kebetulan kita udah mau waktunya sampai jam 5 ya? Atau gimana? Kamu mau tanya, Ya, gimana? kalau di dalam kontainer itu mau install lebih dari satu image itu gimana? Di dalam satu kontainer diinstal beberapa image gitu. Sebetulnya bisa sih. Cuman kalau setahu aku, jadi kalau fungsinya fungsinya si kontainer itu supaya antara image itu kayak fungsi, kan image itu misalkan kita ada ada web app gitu, ada Ubuntu 1, Ubuntu 2 gitu. Ntar supaya si image itu nggak terjadi konflik gitu, nggak error. Nah, sebenarnya bisa bisa tuh kayak ntar kita paling bikinnya di Docker file. Mungkin belum diajarin, nanti minggu depan diajarin Docker file gitu. Jadi Docker file itu kita definisiin dulu. Misalkan kita udah punya project JavaScript gitu ya, Node.js. Nah, ntar tuh kita kan udah pakai package apa aja gitu, kepakai framework apa aja gitu. Nah, ntar si semua itunya tuh dibikin Docker filenya gitu, gimana cara ngejalanin si project itu gitu. Kayak misalkan ininya pakai image-nya Node gitu, Node.js. Nah, terus ntar itu misalkan kita kan kalau Node.js itu npm install gitu, npm run gitu. Nah, ntar dibikin kayak Docker file gitu, dibungkus gitu ya semuanya, semua projectnya. Nah, ntar kita tinggal jalanin aja si Docker filenya gitu, pakai perintah yang tadi Docker build nama Docker filenya apa gitu. Ntar otomatis dibikin image-nya gitu. Nah, itu jadi image yang itu udah istilahnya kayak udah kita custom lah, udah kita ubah-ubah gitu. Kalau yang tadi kan kita masih polosan gitu ya. Kalau kita pengen pakai Nginx ya masih belum ada apa-apanya gitu. Nah, kalau kita pakai Dockerfile itu kayak ntar kita udah settingannya udah beda lah gitu. Kurang lebih kayak gitu gitu. Baiklah, terima kasih. Oke, sama-sama. Kamu nanya, Kak. Ya, gimana Kak? Tadi cara ngedit file HTML Nginx-nya di Docker tuh gimana, Kak? Saya udah cari foldernya, cuman di folder lokal nggak ada. Cara edit, Iya, biar iya. biar Nginx-nya ini ya. Jadi file yang di lokal kita copy ke Nginx. Udah dicoba belum, Mas? Itu path-nya gimana ya? Oh, USR gitu kan, USR ya. share. Boleh Habis di-share screen nggak, Mas? Biar ntar kita bareng-bareng aja. Siapa tahu ada yang belum bisa juga. ya sebentar, Kak. Docker CP. Oh, Hmm. apa itu?
Tadi udah bikin file index ininya belum? Index HTML-nya? Eh, belum. Belum Kalau ya? di file folder lokalnya di mana ya, Kak? Sebenarnya bisa sih. Itu kan tadi secara default-nya itu di apa? Di user ya. Coba aja dibuka ininya apa? Di atau buat dulu folder aja mkdir apa docker misalkan. Docker. Nggak pakai mkdir docker gitu. Oh, Itu buat bikin folder gitu kan. Ntar kita pengen bikin folder yang isinya misalkan ada file HTML. Kemudian cd coba. CD. Cd docker. Lupa. Docker. Docker. Nah, Nah, udah masuk ya. Paling kalau di sini di Windows tuh bisa nggak ya bikin ini? Paling di kalau tadi aku dibikinnya di VS Code kan. Jadi dibuka folder Dockernya di VS Code. Ntar kita bikin file HTML gitu. file HTML Hmm, di atau Discord. di apa? Di Notepad juga bisa sih. Atau di VS Code lah, nggak apa-apa. Ini saya misalnya saya mau ngedit ini, Kak. Cuman saya nggak tahu filenya di mana. File ini. Oh, mau edit? Ya, gitu. Iya. Paling kalau mau edit kayak tadi di exec, Docker exec. Buat sebentar. Itunya udah Docker exec. Docker exec min it. Nama kontainernya tadi apa? Web app. Web app. Hmm, iya. Habis itu SH. Pakai SH. Coba enter. Nah, terus arahin ke ini nih. CD jadi /usr terus /share terus /nginx /html udah pakai slash itu ya. Ya. Enter coba. Terus ls. Itu yang itunya nginx HTML-nya jangan pakai titik, Mas. Coba cd ulang lagi /usr share Nginx HTML pakai slash lagi kalau share Nginx /html ya. Udah coba enter terus ls. Nah, ini itu ya. ada indeks HTML kan. Coba Iya. di cat indeks HTML. Nah, kan isinya itu kayak masih default yang tadi yang welcome to Nginx ya. Nah, kalau misalkan pengen diganti pakai perintah yang tadi itu yang copy, kan itu kita arahin dulu foldernya, misalkan kita nyimpen folder HTML yang udah kita buat di mana. Ntar terus kita copy ke tujuan yang tadi itu yang USR share Nginx ke situ. Ntar otomatis kayak filenya tuh diganti file index HTML-nya tuh. Jadi punya kita gitu, buatan kita. Oh ya, siap, Pak. Jadi tinggal Atau diedit pakai nano aja itu dari situ, pakai v Oh, bisa ya pakai v. index HTML. Nano coba. Index HTML. Oh, install dulu berarti. Belum Pakai install apt. ya? Belum install. Update dulu. Udah kalau nggak salah. Oke. Update ya? Oh, belum nih. Tadi udah. Oh, ini yang web app ya? Iya. Kalau kontainer kan gitu. Jadi kalau kita kontainernya udah hapus atau beda kontainer, yang tadi kita udah install, udah ini udah beda lagi gitu. State-nya beda lagi biasanya. Oh. Itunya install dulu. Oh, astagfirullahaladzim. apt install v misalkan. Oke. Ini belum. Bagus ya. Bisa. Belum ke install kayaknya. Nah, kayaknya nano bisa. Coba nano.
Oh, ini tinggal diedit gitu ya? Nah, iya tinggal diedit di situ juga bisa gitu. Jadi nggak usah di copy. Terus aksesnya gimana? Eh, Kontrol. Ini langsung exit. kontrol Control X. kontrol X Biar wait, udah ke save belum? Coba di cat dulu Mas. Takutnya belum Di ke save. refresh aja. Oh iya boleh. Udah ganti ya? belum. Belum. Itu atasnya udah kayaknya tes. ke save kayaknya. Oh itu title yang dirubah tadi. Yang dirubahnya title bukan. sih. Kalau mau dirubah tampilannya Oh, paling iya. itunya tuh yang H1-nya. Untuk nge-refresh-nya Langsung refresh aja Di refresh di itunya itunya. ya. browsernya. Di browser. browsernya. Bentar, tadi mana? Oh ya ini. Itu title-nya yang ngerubah ya. Kayak Iya. gitu sih Mas. Ya makasih Kak. Makasih Mas. Sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang belum ngerti? Mau tanya Mas. Gimana Kan Mas? kita tadi manual nge-copy dari lokal ke Nginx-nya, index.html. Kalau misalkan kita ada cara atau fitur yang membuat kita sambil development, sambil ngembangin aplikasinya itu sambil masukin ke Nginx. Oh maksudnya Oh iya. Folder. Ada itu pakai bindmon di volumenya. Jadi kita coding gitu ya, terus nanti si code-nya itu auto reload ke Nginx gitu ya. Oh iya Mas, ya Mas, betul. Ya itu pakai volume nanti. Jadi si volumenya itu kita bind gitu ya, pakai minv di situ, minv dari folder lokal ke yang ada di dalam kontainer. Kayak git push gitu Mas. Ya betul. Kayak kalau push mah kan kita trigger ya. Kalau Iya. ini mah begitu filenya di save gitu ya, otomatis dia berubah juga. Oh iya. Baik Mas, terima kasih. Mas mau nanya, itu kan tadi kan image yang X ya, tuh dijalanin tuh biasanya tuh Ubuntu gitu ya Mas ya? Oke, nah ini sebetulnya ada beberapa image ya base-nya itu. Ada yang Ubuntu, ada yang Alpine, ada yang Debian gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas coba ke Docker Hub gitu ya, nah terus di Ubuntu ke tag gitu ya, aku coba share deh ya. Sebentar. Kelihatan ya screen-nya? Udah masuk Mas. Ya sudah Mas. Nah di sini kalau misalnya Nginx gitu ya. Nah ini kan image-nya nih. Nah di sini ke tag. Nah ini tuh sebetulnya ada beberapa OS ya. Misalnya kayak Bookworm. Bookworm ini dia distribusinya si SAP. Terus ada lagi nih Alpine. Ada lagi nah ini kita bisa lihat. Sebetulnya kita bisa lihat juga nih sintaknya gitu ya. Nih, dia pakai Debian 12 katanya. Itu. Terus ada lagi yang ini. Nih, base-nya itu image Alpine gitu. Nah, ini sintak-sintak yang dipakai di dalamnya nih gitu. Ada banyak sih sebetulnya. Ya, gimana? Jadi kalau yang misal kalau di profesional gitu, jadi kalau yang image X itu cuman sekedar buat dipakai doang yang nggak dikonfigurasi dalamnya lagi gitu ya Mas ya. Kan tadi mah di index.html itu kayak cuman buat belajar doang, kalau yang di kedepannya mah nggak perlu kayak konfigurasi gitu lagi Mas ya. Ya, betul. Jadi secara ininya, ini kan template utamanya gitu ya. Nah, nanti itu misalnya kita punya aplikasi web gitu ya, terus mau di-deploy ke Nginx image ini gitu ya.
Berarti nanti tahap yang biasanya dilakuin manual, yang kita copy SSH ke server, kayak kemarin tuh kita bikin VM kan, kayak ke Spring Boot, itu kan kita copy jar-nya tuh ke VM. Nah itu udah diganti nih sama ini. Jadi nanti ada sintak-sintak yang perlu kita pakai gitu ya untuk melakukan hal yang manual sebelumnya gitu ya. Jadi otomatis. Jadi nanti file hasil image web app-nya gitu ya, kita copy ke dalam kontainer gitu. Nah contohnya kayak gini. Ini tuh sebetulnya file-file yang index tadi tuh, gitu. File index tadi gitu ya. Terus ada sistem Nginx-nya. Ini di copy semua nih ke dalam image Nginx ini gitu. Gitu mungkin semoga kebayang. Oh iya, terima kasih Mas. Oke, gimana nih? Ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Barangkali ada yang masih bingung. Oh ya, sama misal kalau yang image kayak SQL itu gak perlu kayak dipublish gitu ya portnya ya. Soalnya kan kita nggak nyoba di lokal gitu ya. Jadi cukup jalanin portnya di kontainer aja gitu. Ya nggak sih? Sorry gimana? Karena tadi yang Mas Robi tuh kayak ngejalanin port S yang Postgres-nya dijalanin di publikin gitu. Tapi sekedar Oke. cukup di gak usah di port jalanin di publik juga nggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa, betul. Nah, jadi sebetulnya itu nanti di ranahnya network ya. Nah, ranahnya network itu, jadi ada beberapa layer. Ada sistem security gitu ya, network security, yang biasanya ngurusin firewall, IP public, dan lain-lain gitu ya. Ada juga yang sisi, routing. Nah, routing itu ngarahin dari IP VM gitu ya, ke IP publiknya gitu. Nah, urusan si kontainernya mau diekspos ke publik atau enggak itu sebetulnya tergantung kita. Tapi secara flow gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kontainer itu mau diekspos gitu ya, artinya mau bisa diakses dari jaringan gitu ya, itu harus diekspos dulu kontainernya pakai main port tadi gitu. Nah, untuk exportnya berarti kan kalau di dalam kontainer ya, ya ini mungkin belum kebayang, tapi intinya adalah ada beberapa level gitu ya. Ada yang dari kontainer ke kontainer itu pakai jaringan lokal mesin gitu ya, atau Docker network. Ada juga yang dari kontainer keluar, artinya ke network atau ke switch biasanya. Nah itu nanti IP-nya expose-nya itu lewat IP yang kemarin kita setting di bridge itu gitu. Misalnya kalau saya kemarin IP 10 ya 12 15 gitu. Jadi kalau di kontainernya kita pakai port 80.280, artinya kan kita bisa pakai port 80 di dalam kontainer sama di luar. Berarti nanti kita bisa akses lewat IP 10 itu gitu. Nggak hanya pakai localhost port 80, tapi IP 10 12 15 itu bisa juga pakai port 80 gitu. Oh baik Mas, terima kasih. Oke, udah jam 5 ya. Oke, jangan lupa isi daftar isi ya, yang saya kirim di grup, di chat. Ya nih, buat yang belum isi daftar isi, aku kirim lagi di grup, di chat. Barangkali ada yang belum isi. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin ditutup aja, Kang. Oke, ya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih stay nih sampai jam 5 ini. Semoga apa yang tadi kita udah pelajarin, udah praktekin, bisa teman-teman implementasiin gitu ya, bisa teman-teman gunakan gitu ya nanti mungkin untuk proyek kedepannya. Mungkin sebenarnya ini masih
masih permulaan gitu ya, masih basic. Mungkin kedepannya masih banyak yang bisa kita pelajari. Mungkin tadi kita belum nyoba Docker Volume, Docker Network-nya gitu ya. Terus ada yang namanya Docker File mungkin ya. Ada nanti ada yang lebih atas lagi mungkin Docker Compose gitu ya, biar kita bisa ngejalanin dalam satu file aja gitu ya, ngejalanin semua perintahnya dalam satu file gitu. Mungkin ya nanti kita bakal lanjut di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Terima kasih buat yang udah join gitu, aku ucapin terima kasih. Mungkin aku tutup. Selamat sore gitu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Mas. Thank you. Terima kasih Mas. Kak, mau nanya terakhir, Kak. Boleh. Gimana Mas? Jadi materi minggu depan itu mengenai apa? Mungkin minggu depan kita lanjut ke apa? Docker Volume sama Docker Network mungkin ya, atau yang lain Mas? Kita belajar networking, tapi di Docker gitu ya. Terus untuk nyimpan data juga pakai Docker Volume. Setelah itu ada Docker Compose untuk ngeorkestrasi beberapa kontainer sekaligus gitu. Nah, kalau tadi kan masih yang simpel-simpel ya, satu kontainer gitu ya. Nah, kalau nanti itu gimana caranya si kontainer itu saling berkomunikasi dan juga di-manage secara namanya diorkestrasi gitu. Jadi di-manage multiple. Satu komen aja bisa ngejalanin banyak kontainer gitu. Nah, kurang Oh, jadi lebih kayak kayak front end back end gitu ya. Ya, Dijadiin betul. Oh, ya, makasih. Oke, kalau nggak ada aku tutup ya. Thank you semuanya. Ya, izin Li, makasih. Ya, mari.